Halo semuanya, Afnan Mandar di sini dan hari ini gue pengen ngelanjutin project ngecat gue. Seperti yang kalian lihat beberapa konten kebelakangan itu gue preparing buat ngecat, dan hari ini gue pengen nunjukin ke kalian step 1, yaitu dari ngeletekin stiker, ngamplas, epoksi, sampai ya mungkin sampai epoksi deh untuk step 1 ini. Kayak gimana prosesnya dan apa aja yang kita harus kerjakan. Langsung aja gue bakal jelasin di video hari ini. Jadi kebetulan gue punya motor yang udah agak lama dan bodinya udah babak belur. Memang ya karena gue waktu itu jorok makainya, dan ya karena emang gak ada duit, jadi bener-bener gue cat asal-asalan di bengkel cat terdekat dari rumah gue. Jadi ini tuh adalah salah satu bagian dari bodinya, bisa kalian lihat. Jadi aslinya ini tuh di sini ada stiker, ada stripping, bisa kalian lihat gini nih. Ini udah gue lepas dan ini hasil lumayan bersih. Ini kotor sedikit, sisa lem bisa kalian bersihin dengan cara dikasih bensin gosok. Jadi di langkah pertama ini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya kita ngeletekin stiker, terus kita nanti bagian ngamplas dan epoksi. Oh ya, di sini di bodi ini kebetulan nggak ada. Di bodi ini ada yang pecah sedikit nih, yang kemarin gue tunjukin las plastik. uh, Nanti gue bakal ngasih tahu gimana cara ngerapiinnya dari sisi luar sebisa gue ya, karena balik lagi di project kali ini gue benar-benar baru belajar banget. Jadi ya kalau ada salah, ada yang kurang sempurna, ya mohon maaf, kita sama-sama belajar di sini gitu. Nah, untuk ngeletekin stiker ini, alatan yang kita butuhin itu sederhana banget. Pertama yang pasti kita perlu pinset buat narik. Bisa pakai pinset, bisa pakai tang yang agak lancip, tahu kan tang lancip. Bebas, kalian lebih suka yang mana. Kalau gue kebetulan malas ngambil tang lancip, jadi gue ambil pinset aja. Terus kedua, kita perlu cutter buat ngebuka, buat ngegores bagian ujungnya. Terus di bagian ketiga kita perlu ini heat gun paling murah di online, harganya 50.000. Nanti link pembelian bakal gue taruh di deskripsi kalau kalian mau. Ini begini aja menurutku udah cukup, walaupun ini nggak panas-panas banget, tapi ya nggak jelek juga, udah cukup banget buat ngeletekin stiker kayak gini. Jadi ini metode paling murah daripada kalian beli yang lain-lain, dan heat gun ini bisa dipakai berkali-kali dan untuk berbagai kegunaan. Nah, langsung aja gue bakal jelasin kalian gimana cara ngerjain yang satu ini. Nah, untuk caranya sendiri gue bakal jelasin dengan simple. Jadi pertama kali bagian sudut-sudut ini ya, ini sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya sudut-sudut yang bisa kita kopek, kita panasin dulu kayak gini. Nggak usah terlalu lama, yang penting agak panas aja. Nah, gue tunjukin. Nah, ini udah panas. Jadi langkah berikutnya adalah kita ambil cutter, ujungnya kita coba kopek pelan-pelan. Nah, ini angkat. Begitu angkat pakai pinset. Kenapa gue lebih suka pakai pinset? Karena kalau pakai pinset dia ujungnya lebih lancip daripada tang lancip. Nah, dia angkat, pelan-pelan kita tarik, pakai tangan udah bisa. Nah, tapi kalau udah kayak gini lengket, kita panasin lagi sedikit aja. Kalau ada sisa lem begini ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Cuma bagusnya sih dipanasin lagi. Kita panasin lagi sampai lemnya kendor. Oke, udah lengket, udah panas. Jadi nggak lengket lagi. Tinggal kita tarik. Oke, selesai. Ini strippingnya udah kelepas. Bahkan menurut gua nggak susah sama sekali, nggak nyampe 5 menit untuk ngelepas satu ini. Dan ini tuh stripping bawaan dari motor, jadi bener-bener motor tahun 2012. Dan stripping ini udah nempel dari kondisi motornya masih baru, bisa kalian lihat. Jadi ini ntar yang bagian ini, kalau emang kalian cuma mau ngelepas stripping doang tanpa nge-repaint, ya paling bagiannya kayak gini. Kalian yang bekas lemnya kalian bisa gosok pakai bensin pelan-pelan atau pakai minyak kayu putih, kayaknya sih lepas ini. Nah, gue bakal ngelarin ke bodi-bodi yang lain sekalian.
Nah ini jadi keesokan harinya, ini udah mulai gue layout, gue cuma buat nyeting posisi aja, gue pengen tahu nanti kalau digantung dijemur kayak gimana. Ini stiker udah gue rontokin semua. Sorry gue ngerjain banyak banget di belakang kamera karena jujur ini stiker nyebelin banget, sisa-sisa stiker ini tuh keras banget. Sampai akhirnya gue hajar pakai sikat kawat plus bensin karena gue udah nyoba pelan-pelan pakai kayu putih, pakai bensin gue gosok, itu bener-bener ngebandel banget, bener-bener keras banget si residunya. Akhirnya ya udahlah, rencana juga mau gue cat, jadi gue hajar aja sekalian. Gue putusin buat gue hajar pakai sikat kawat karena udah bener-bener parah banget. Gue coba pakai sikat nilon segala macam nggak lepas, dia bener-bener membandel banget, jadi emang terlalu menyebalkan dan time consuming banget. Ini udah bersih, udah lumayan bersih. Jadi langkah berikutnya adalah gue mungkin mau ngamplas ini terus naik ke epoksi. Gue sendiri belum tahu amplasnya pakai amplas berapa, tapi nanti setelah proses pengamplasan selesai gue bakal kasih tahu kita pakai amplas ukuran berapa. Nah jadi sebelum proses pengamplasan yang seharusnya kita baiknya sih ngedempul dulu, terutama kan body gue kan bekas pecah-pecah kayak gini nih, ini bekas gue sambung segala macem. Jadi ya baiknya sih didempul ya, bukan baiknya malah wajib didempul biar mulus lagi. Walaupun ini ya spakbor murah, tapi ya nggak apa-apa lah, sekalian aja gue cat, sekalian gue belajar. Nah jadi triknya nomor satu adalah sebelum kita dempul, dempulnya kita pakai dempul, nggak, gue akan ambil dulu dempulnya. Nah untuk dempulnya sendiri kita pakai Sanpolak yang ukuran seprapat, harusnya sih cukup banget buat satu bodi motor. Cuma ya semoga ya, gue nggak tahu sih, ini gue baru pertama kali nyoba. Ini harganya nggak nyampe 20.000, 15.000 kalau nggak salah harganya Sanpolak. Ini perbandingannya 100 banding 2, pot life-nya cuma 7 menit, jadi setelah 5 menit dia bakal ngering. Jadi strateginya adalah kita bakal ngaduknya sedikit banget biar nggak cepet dia kering. Nah untuk aplikasinya nanti gimana bakal gue tunjukin, tapi sebelum ngedempul gue bakal nunjukin ini cara preppingnya. Jadi gue sempat research, katanya sih kalau udah kita lihat plastiknya botak hitam begini nih, ini udah gue amplas ya. Ini gue alusin sedikit pakai mini grinder. Kalau kalian lihat ini pakai mini grinder dan juga batu, nggak tahu nih batu apa namanya, pokoknya ini mini grinder. Pakai ini gue alusin, terus gue amplas dengan nomor 120 ini. Ini 240, sorry, bukan 120. Dan gue pakai ini nggak tahu sanding block lah ya gue sebutnya, karena ini sebenarnya buat amplas kuku atau poles kuku atau namanya. Tapi ini busanya cukup bagus buat jadi sanding block, jadi biar kita kalau ngamplas rata. Ini paling murah daripada kalian beli sanding block yang asli sekitar 30 sekian ribu. Dan ini gue nemu nggak tahu di mana tadi, udah punya siapa, jadi ya gue pakai aja gitu. Nah ini langkahnya adalah pertama kita harus kasih ini namanya plastik primer atau orang bilangnya mini plastik. Ini harganya gue lupa, gue udah beli ini lama, beberapa tahun yang lalu, tapi alhamdulillah nggak kering si mini plastik ini. Bentar, gue bakal pindah arah nih biar nggak backlight. Ini mini plastik, si plastik primer, harganya sekitar 20 sekian ribu, beberapa tahun lalu gue beli. Ini teksturnya mirip thinner, jadi tapi dia nggak dijelasin ya cara penggunaannya ya, sama sekali nggak dijelasin. Jadi cara penggunaannya sebenarnya dia aslinya harus disemprot, habis itu kayak 2 layer ya, sekitar 1 layer tipis, terus yang kedua agak tebal, lalu setelah itu baru kita kasih epoxy primer. Nah epoxy primer sendiri gue sebenarnya ada yang kalengan, cuma gue malas ngaduk karena kita pakai cuma sedikit doang. Ya semoga aja sih pakai Newton spray paint ini cukup ngikat, karena kan kita pakai cuma dikit doang ya, daripada gue ngaduk dan harus nyuci segala macam. Semoga aja kuat, kita pakai itu. Jadi kita oles ini pakai kuas. Nah, jadi dikit doang kan, dia hanya untuk ngedudukin yang kena amplas. Habis itu kita kasih plastik primer, epoxy primer. Habis epoxy primer baru ya tungguin ini mungkin sekitar 20 menit kering, baru kita masuk ke Sanpolak, ke dempul. Habis ke dempul baru kita amplas halus. Habis amplas halus baru kita naik ke epoxy filler. Nah epoxy primer sama epoxy filler itu bedanya, epoxy primer itu untuk basic banget, tapi nanti bakal gue jelasin deh. Epoxy primer itu untuk kayak plat, besi segala macam. Karena epoxy filler itu lebih ke dempul dan plastik. Jadi kita pakai untuk di bawah dempul kita pakai ini dulu, epoxy primer. Gitu. Nah langsung aja gue bakal mulai kerjain. Kita buka sedikit ini plastik. Nah.
aromanya persis thinner, kita ambil sedikit aja, terus kita oles ke yang bagian yang hitam. Ini fungsinya kayak lem perekat ya, jadi ya jangan sampai dia kering banget sehari atau 2 hari, jangan. Paling ya kalau gue sih mungkin bakal gue tinggal 10 menit sampai dia benar-benar sedikit aja, karena emang dia pakainya sedikit. Nah langsung aja gue bakal kerjain yang lain semuanya. Habis itu bakal gue kasih si primer epoxy. Jadi ini udah kita plastik primer, mungkin nggak kelihatan di kamera, dia kelihatan agak ada sedikit berkabut begitu. Langkah berikutnya adalah gue bakal kasih si ini nih, primer epoxy primer. Jadi kita kasih tipis-tipis saja karena dia buat ngikat si dempul. Jadi urutannya si plastik primer untuk ngikat ini untuk ngikat si dempul. Kalau dari dempul udah harusnya sudah aman, baru setelah itu bisa kita kasih epoxy filler, baru kita cat dasar, habis itu kita furnish. Langsung aja gue bakal kasih tipis-tipis, dikit-dikit. Nah jadi ini udah gue selesai kasih plastik primer. Sorry kalau agak backlight sedikit. Ini udah gue kasih di bagian bawah sini nih, udah gue kasih di bagian sini juga udah gue kasih, ini juga udah gue kasih yang ini juga udah gue kasih. Ini enggak ya, ini cuma kebetulan masih digantung. Jadi rencananya bakal gue jemur paling enggak setengah jam, baru habis itu gue mulai kasih dempul tipis-tipis. Habis itu baru kita mulai ke sesi berikutnya, yaitu epoxy filler. Karena epoxy primer kita kayaknya nggak pakai karena ini bodinya plastik, kecuali si tangki ada di sana. Ada tangki di sana, cuma gue nggak tahu tuh tangki. Gue udah agak hopeless karena dia bekas bocor, jadi kayak ya udahlah, gue mungkin ada rencana mau ganti tangki baru, cuma untuk sementara gue bakal pakai tangki yang ini. Nah ini sekarang kita tinggal proses nunggu setengah jam, kita mulai ngasih dempul, habis itu kita amplas total. Habis itu baru kita ke epoxy filler. Nah jadi ini kayaknya dempulnya udah cukup keren. Nah jadi ini setelah hampir setengah jam udah kering banget si epoxinya. Kita cuma tinggal langsung naikin ke dempul. Nah untuk naikin ke dempul kita harus nyampur dempulnya 100:2. Ini gue mulai aduk dulu sedikit, sama ini touch up sedikit belum kena si epoxy primer. Oke, sembari nunggu yang bodi yang satu ini sedikit lebih kering, gue bakal jelasin aja ke kalian gimana cara nyampur si dempul ini. Jadi dempul sunpolak ini perbandingannya 100:2. Jadi ini namanya base nya atau dempulnya, dan ini hardendernya. Emang kita pakai benar-benar sedikit banget, benar-benar kayak setetes aja, jangan banyak-banyak karena nanti dia bakal jadi cepet banget kering. Jadi kita harus pakai sedikit banget. Terus untuk alat untuk naruhnya, gue lebih suka pakai ini nih. Ini itu tutup tupperware bekas. Terus kita perlu kape. Jadi nanti kita kasih sedikit di sini. Kita aduk. Setelah diaduk, kita gerakannya kita rubah jadi membalik ini. Ngelipat. Kenapa harus ngelipat? Karena si dempul ini kalau nggak dilipat begitu biasanya campurannya kurang sempurna, kayak ada masuk udara atau apa, jadi kurang bagus. Tapi kalau begitu motionnya kita lipat begini, dia jadi jauh lebih kuat. Terus aplikasinya gimana? Apakah kita harus pakai si KP ini juga? Kalau kita aplikasi di media yang lebar, gue lebih suka pakai KP. Tapi berhubung ini medianya kecil banget, sebenarnya dia nyediain KP plastik ini, cuma kayak apa ya, keras aja, gue kurang suka. Terus gue mikir kayaknya bisa pakai ini potongan kertas, bukan kertas sih, kardus yang kalian biasa kalau misalkan beli apa ada packingnya di belakang itu kayak alat-alat, biasanya kita dikasih packing kayak gini nih. Jadi ntar kita ambil sedikit, oles sedikit,
oles, dan ini lebih fleksibel dibandingkan si KP maupun KP plastik. Nah jadi langsung aja kita bakal mulai nyampur, tapi gue mungkin bakal lakuin di belakang kamera biar gue kerjanya lebih tenang dan bisa lebih fokus. Nanti kalau udah selesai, udah kering, gue bakal tunjukin. Oh ya, untuk keringnya sendiri orang pada bilang rata-rata 1 jam atau 2 jam, jadi ya mungkin 2 jam lah baru bisa kita amplas total, tapi gue mungkin 1,5 jam udah mulai gue amplas. Dan kita pakai ini 2 lapis. 2 lapis itu gimana? Bentar gue contoh bodi. Nah ini misalkan bodi ini ada yang botak nih. Pertama kita kasih yang tipis dulu, tipis banget, bener-bener tipis banget, set kayak tipis, kayak garisin, walaupun belum level, belum rata, nggak apa-apa, itu buat ngikat. Makanya kita lapis ngaduknya dikit-dikit, ngaduk si dempul itu dikit-dikit, baru lapis yang kedua kita agak cabel dikit buat kita ampas. Dan jangan lupa kalau kalian ngampas, kalian pakai masker ya, setidaknya pakai masker kain ataupun masker yang KN95 atau apapun itulah, masker non medis, nggak apa-apa kalian pakai, karena debunya bakal banyak banget. Ya langsung aja bakal gua kerjain. Kering kurang lebih udah 1 jam, walaupun masih ya mungkin 15 menit lagi benar-benar dia bakal keras. Gua bakal biarin, kasih waktu benar-benar dia sampai kering banget. Nanti setelah kering kita bakal amplas pakai amplas nomor 400. Nah ini kita ngamplasnya biar nyaman, kita kasih ini air sabun cuci piring, kita gosok amplas pakai amplas 400 yang dikasih ke sini nih, yang tadi gue bilang kita gosok. Ini kita ngegosok nggak cuma di bagian yang di dempul, tapi ke semua bagian yang ada di motor, di bodi motor ini yang mau kita cat ya, semuanya kita amplas sampai cukup halus. Kalau emang udah 400 biasanya sih udah bisa naik ke epoksi ya, walaupun kalau kalian mau naikin ke 600 atau yang lebih halus lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena habis epoksi filler biasanya ntar kita amplas lagi. Nah untuk masalah epoksinya, kenapa gue milih waktunya sore, karena gue mau ninggalin epoksi ini semalaman. Karena ada yang bilang epoksi 1 jam udah bisa diamplas segala macam. Gue mau main aman di sini, gue mau main tinggalin semalaman, jadi besok pagi tinggal kita amplas lagi, alusin cuma pakai amplas 800 atau 1000. Udah amplas 800, terus baru kita ke langkah berikutnya, yaitu kita base coat. Kita tunggu 1 jam setelah base coat, nggak nyampe 1 jam, setelah 30 menit kita base coat baru clear. Nah clear itu gue targetnya biar siang atau sore, biar gue tinggal semalaman lagi, karena clear tuh curingnya sekitar 6 jam juga, sama kayak epoxy, cukup lama. Walaupun ada yang bilang 1 jam udah kering sentuh segala macam, cuma kalau gue main aman. Jadi habis clear semalaman dikeringin, itu sebenarnya bodi udah cukup aman buat dipasang. Tapi kalau gue mau bener-bener gue jemur sampai 3 hari atau 4 hari biar bener-bener keras banget gitu. Nah ini langsung aja gue bakal mulai proses pengamplasannya. Nah jadi ini bodi-bodi semua statusnya udah diamplas, tinggal kita naik epoksi. Yang ini udah halus, tadi gue amplas campur ya, pakai 150, 240 sama 400, gara-gara kalau kalian lihat ini kan bodi bekas repaint nih. Ini yang warna putihnya agak terang, ini warna bawaan. Ini itu ada stiker, ada stripping lah kalau orang-orang pada bilang. Terus kena clear coat bawaan sama clear coat repaint. Ini kerasnya bukan main, dan ini ngabisin waktu banget, bener-bener sampai yang kemarin gue ceritain sampai yang tadi gue ceritain sampai gue pakai sikat kawat segala macem. Itu bagian ini nih, stripping ini parah banget, bener-bener parah banget, kerasnya bukan main. Jadi ya udahlah, gue biarin aja dulu. Terus ini yang bagian-bagiannya hitam gini, nanti kita kasih plastik primer lagi. Ini udah siap, kita lanjut ke epoksi. Nah, gue bakal jelasin sedikit masalah epoksi yang kita pakai. Jadi di sini ada 2 epoksi. Yang pertama itu merek Tekno sama Nipe. Bedanya apa? Yang ini itu epoksi primer surfacer. Jadi ini itu buat kayak plat gini. Ini kan tangki nih. Jadi dia cocok kalau misalkan plat mentah, bener-bener belum ada lapisan apa-apa, karena dia ada lapisan anti karat segala macam, dan dia lebih ngiket. Yang gue baca ya, dia lebih ngiket ke plat. Silahkan dikoreksi kalau gue salah. Nah, yang sekarang bakal kita pakai yang ini. Ini itu apa? Epoxy filler. Epoxy filler itu buat apa? Jadi urutannya pertama kali yang paling bawah, kalau kita mau dari bahan mentah ya, let's say bahan besi mentah deh, bahan plat mentah. Yang paling bawah itu pertama kali kita pakai ini, ya kan?
sini P2000. Terus kalau kita ngedempul nih, kalau kita ngedempul itu kita setelah di atas dempul kita pakai ini si epoxy filler biar dia lebih kuat, karena epoxy filler ini dia lebih lengket ke bahan-bahan plastik ataupun bahan-bahan kayak dempul gitu-gitu, tapi dia nggak punya proteksi terhadap karat segala macam. Jadi ya kalian ngerti sendiri lah. Berhubung yang gua cat ini bodi motor, ya otomatis gue pakainya ini. Yang ini hanya dipakai kalau di tangki, cuma kan tangki ini kan masih ada catnya ya, jadi kayak masih aman lah. Dan kita kan ngeripin, bukan cat gua kerok. Kalau gua kerok pasti harus gua pakai yang nipe lagi, yang primer. Tapi kalau nggak dikerok ya udah. Cuma satu hal yang gue nggak begitu suka dari ini gue beli karena kan ini sebenarnya project ngehemat, gue nyari yang murah. Yang gue nggak suka dari nipe ini adalah dia sama sekali nggak ada TDS. TDS itu technical data sheet. Jadi kayak kalau di sini kan ada nih kayak aplikasi data segala macam. Nih kalian bisa lihat kan, ini 30-40% pengencerannya kalau pakai tinar berapa. Oh ya, tinar yang kita pakai tinar ND. Kemarin gue udah sempat diskusi sama yang jual, katanya pakai tinar ND nggak masalah. Jadi kita pakai tinar ND aja gitu. Ini yang gue nggak suka. Gue udah nyari di website segala macem, dia juga tetap nggak ada TDS nya. Jadi ya gue nggak bisa begitu rekomendasikan, tapi nanti kita bakal lihat hasilnya ke sini. Kalau kalian nanya perbandingannya, gue di sini pakai 412. Nah 412 itu maksudnya gimana? Jadi 4 base, ini gue bilangnya base ya, si epoxy deh, 4 epoxy, 1 hardener, 2 thinner. Jadi kalau ini 100 mili ya, ini 100 mili, ini artinya 25. Si thinner itu artinya 50 ya, perbandingannya kayak gitu. Dan kita ngukurnya gimana? Kalian bisa pakai gelas ukur, tapi kalau gue jujur ada gelas ukur, ada, tapi gue malas nyucinya. Jadi gue bakal pakai timbangan dapur karena ya lebih ekonomis aja. Nah langsung aja kita bakal mulai nyampur. Dan jangan lupa setelah kalian campur, setelah kalian aduk, kalian saring lagi pakai kayak gini nih. Ini itu bukan gelas ya, ini botol aqua bekas. Terus gue kasih kain, ini kain, entah kain apa, kayaknya bekas kerudung atau kain-kain yang murah gitu deh. Pokoknya kain gitu. Terus ininya gue lubangin biar dia bisa keluar. Jadi kotoran-kotoran bakal kesaring di sini. Setidaknya hasil cat kalian bakal lebih mendingan lah. Oke, jangan lupa pakai filter dan regulator. Spray gunnya gue pakai F75 karena paling murah, dan nanti setelah kita cat pasti kita amplas lagi. Langsung aja gue bakal mulai nyampur dan ngecat. Nah jadi ini epoksinya kita pakai warna putih, dan bisa kalian lihat di sini ini kental banget. Menurut gue jauh lebih kental ini dibandingkan si epoksi primer. Kayaknya lebih kental ini karena mungkin dia teksturnya bakal lebih keras ya, lebih padat ya daripada epoksi primer. Kita pakai 2 lapis. Setiap lapis itu jedanya 5 menit. Yang pertama tipis, yang kedua agak sedikit tebal. Jadi langsung aja kita taruh, nyalain si timbangan. Set. Kita tuang. Oke, jadi ini keesokan harinya udah lumayan kering, walaupun ya gue rasa memang hasilnya kurang sempurna sih, harusnya lebih tebal lagi sih fillernya, tapi it's okay. Namanya juga gue masih belajar, gue belum tahu. Dan dari sini tuh gue bisa lihat nih banyak banyak spray yang enggak rata dan kasar, artinya bisa dibilang kemungkinan besar kita ngasih tinernya kurang, dan juga gua ngatur anginnya terlalu kecil, jadi ya makanya jadi hasilnya kasar. Tapi it's okay karena di bagian yang ini nih udah lumayan bagus nih, di bagian tangki, karena kan nanti juga kita bakal amplas ya. Ini kan lapisan epoksi,
Kalau ini sih pasti ngangkat karena aerosol ketemu spray paint, jadi ya kurang bagus lah. Tapi nggak apa-apa karena emang di tangki gue nggak berharap banget. Cuma ya yang penting it works, nggak bocor, gue udah cukup happy gitu. Nah jadi cukup segitu dulu untuk video hari ini. Gue bakal lanjutin di part 2. Part 2 nya kita bakal ngecat base dan juga clearnya. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya aja, bisa di DM Instagram gue ataupun di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, link pembelian barang yang ada di video ini gue usahakan untuk gue taruh di deskripsi. Oke, nantikan video-video gue berikutnya.